Beliau sempat jadi wakil ketua Komisi 4, saya anggota, dan Pak Deddy juga muncul kan. Berbagai macam survei yang sebelum juga beliau mencalonkan sebagai calon wakil gubernur kalau tidak salah. Lalu Pak Ridwan Kamil ya, saya juga sering diskusi dengan beliau dan selalu muncul namanya ya. Beliau selalu apa namanya muncul yang tertinggi ya kalau di survei karena memang beliau sebelumnya incumbent gubernur Jawa Barat. Lalu misalnya muncul ketua-ketua partai, misalnya PKB, misalnya Mas Huda ya, Mas Huda misalnya. Terus ada Desi Ratnasari, kebetulan juga mitra apa teman di DPR RI. Terus ada Pak Aceh ya, Pak Aceh misalnya ketua Golkar. Nah, terus juga ada Pak Saihu ya, Pak Saihu yang saat ini Presiden PKS. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak se-Indonesia, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Jawa Barat, yaitu Bapak Ono Surono ST. Beliau saat ini adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Apa kabar Pak Ono? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Sehat selalu. Ya, baik. Terima kasih. Pak Ono ini lahir di Indramayu 24 Agustus 1974, menyelesaikan S1 di Universitas Trisakti, pernah di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, kemudian bergabung di PDI 1998, pernah menjadi anggota DPRD Indramayu, menjadi anggota DPR RI sejak 2014 sampai saat ini, dan saat ini menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Nah, Pak Ono Betul. mungkin bisa bercerita, walaupun singkat, tetapi mungkin agak lebih lengkap perjalanan karir di politik sampai saat ini. Silakan Pak Ono. Jadi Pak Bambang terima kasih atas undangannya ya dalam dialog ini. Jadi kalau bicara sejarah di politik pastinya panjang, Pak. Tapi saya akan sesingkat mungkin lah. Jadi berarti saya sudah 26 tahun di PDI Perjuangan. Dari mulai pengurus tingkat kecamatan sampai sekarang menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Dan memang saya mengawali karir dari sebuah apa ya? Saya melihat lingkungan saya itu lingkungan nelayan, Pak. Saya sejak kecil bergaul sama anak-anak nelayan yang mungkin ya nasibnya itu tidak jauh lebih baik daripada kelompok masyarakat lainnya. Dan sehingga memang saya terbiasa hidup di lingkungan yang memang seadanya. Nah, dan kebetulan Bapak adalah seorang guru yang juga dulunya sebelum jadi seorang guru aktif di Pemuda Marhenis ya. Nah, sehingga memang dari awal sejak kecil eh, oleh Bapak, oleh orang tua itu kami di keluarga itu anak-anaknya itu tidak boleh jadi PNS,
tidak boleh jadi polisi, tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi hakim, tidak boleh jadi jaksa. Pokoknya yang berkaitan dengan pemerintahan kami tidak boleh berprofesi di situ. Nah, sehingga dari awal memang kita dituntut untuk mempunyai usaha, ya. Dan kebetulan orang tua usaha di perikanan juga. Nah, sehingga dari mulai sekolah, dari mulai kecil sekolah sampai kuliah pun, ya memang saya tidak pernah lepas dari dunia perikanan. Nah, walaupun kuliah saya di jurusan arsitektur. Jadi saya lulusnya tidak dari Trisakti, Pak Bambang, tapi lulusnya dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Jadi di Trisakti itu hanya semester 6 karena harus pulang ngurus tambak, ngurus kapal gitu kan. Sehingga lulusnya itu setelah purna DPRD Kabupaten Indramayu 2009. Dan memang ada sebuah hal kenapa saya tertarik di dunia politik selain dari pengaruh orang tua ya, karena memang saya melihat ada kondisi di dunia perikanan di mana pelaku usahanya jarang sekali yang terlibat dengan politik, padahal ada beberapa hal yang menjadi perhatian bahwa program pemerintah saat itu juga belum menyasar penuh terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan misalnya seperti itu. Nah, sehingga ayah saya juga mendorong pada akhirnya ya tadi saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu 2004 sampai 2009, 2009, 2005 saya sempat mencalonkan wakil Bupati Indramayu tapi tidak terpilih. Terus saya 2009 mencalonkan DPR RI, ya masuknya daftar antrian, waktu itu ada DPR RI versi MA katanya. Terus 2014 ya saya terpilih di DPR RI sampai dengan sekarang ya. Dan periode 2024 ini saya mencalonkan di DPRD Provinsi Jawa Barat dan alhamdulillah kemarin terpilih ya hasil pemilu 2024. Nah, itu karir di politik. Kalau di organisasi profesi, ya saya di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, saat ini masih menjadi Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara yang merupakan konfederasi organisasi perikanan di tingkat nasional. Terus di dunia usaha juga saya sempat ya di Kadin, terus di Induk Koperasi Perikanan Indonesia, di Pusat Koperasi Perikanan Jawa Barat, ya itulah sedikit sejarah kehidupan saya, Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih Pak Ono. Nah, sekarang bercerita tentang Pileg 2024, bagaimana hasil yang diperoleh oleh PDIP Jawa Barat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun di DPRD Kabupaten Kota. Ya, saya ini kan Pak Bambang ikut pemilu itu kan yang benar-benar menjadi apa ya pemain lah ya sejak 99. Sejak 99 berarti 5 kali ya. 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 6 kali. 6 kali ya ikut pemilu. Memang kalau lihat kondisi saat ini ya sangat memprihatinkan. Demokrasi yang ideal sudah tergerus dengan demokrasi yang ya cenderung ke liberal. Siapa yang punya uang, dia yang bisa mendapatkan itu. Jadi pemilu ini boleh dianggap pemilu paling barbar, paling brutal nih Pak Bambang. Karena saya mengalami betul, ya sebagai anggota legislatif kita mempunyai program dari mulai reses, kunjungan dapil, mempunyai program aspirasi. Nah, pada saat kita lengah, kita tidak benar-benar mendampingi rakyat, di ujung ada yang masuk memberikan uang, tuh habis semua tuh suara tuh. Nah, sehingga kondisi ini memang sangat-sangat prihatin saya ya sebagai politisi, sebagai pelaku yang memang tahu perjalanan sejarah demokrasi elektoral dari 99. Nah, sehingga di Jawa Barat tentunya kami ini mempunyai target yang
cukup besar sebenarnya berdasarkan hasil survei beberapa kali, misalnya selama 5 tahun kepengurusan saya di DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat, setiap tahun kita ukur kinerja pengurus, kinerja kader, terutama terkait dengan kerja-kerja pendampingan terhadap masyarakat, kerja-kerja yang mungkin bisa berujung kepada elektoral. Progresnya cukup bagus. Kita selalu menang di Jawa Barat, walaupun misalnya ada beberapa momen Arteria ngomong terkait dengan kesundaan yang bikin marah, itu sempat turun gitu kan. Terus ada beberapa sikap mungkin teman-teman PD Perjuangan di tingkat nasional juga yang berpengaruh. Jadi naik turun itu terjadi, tapi dari 5 tahun itu kita melihat bahwa kita ini sudah on the track. Bagaimana PD Perjuangan hadir di tengah-tengah rakyat untuk membantu rakyat. Tapi ya tadi yang saya sampaikan bahwa target itu tidak tercapai dengan pemilu yang seperti kemarin itu. Untuk DPRD, untuk DPR RI ya, dari 13 kursi pada tahun 2019 kita turun menjadi 11 kursi, berarti turun 2. Lalu DPRD Provinsi Jawa Barat dari semula 20 kursi kita turun menjadi 17. Lalu DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat dari 207 kursi sekarang menjadi 200 kursi, berarti turun 7 kursi. Nah, untuk 27 kabupaten kota, alhamdulillah kita masih menang di 5 ya, 5 kabupaten kota ya, yang semulanya 7. Ya, jadi ya memang dari hasil itu kita sadari bahwa suara PD Perjuangan, kursi PD Perjuangan ya turun di Jawa Barat. Tapi ya alhamdulillah ya saya masih mengucapkan terima kasih lah kepada masyarakat yang masih setia memilih PDI Perjuangan. Ya. Nah, untuk di tingkat Jawa Barat, ternyata PDIP tidak sendiri. Tidak ada satupun partai yang tidak bisa mengusung Iya, calon gubernur dan wakil gubernur secara sendirian. jadi Nah, rata dalam posisi sekarang. seperti ini, ya apa yang akan dilakukan oleh PDIP? Ya tentunya kita apa ya melihat memang terjadi pemerataan perolehan kursi ya. 2019 Gerindra kan menonjol sendiri itu 25 kursi. Sekarang Gerindra cuma 20 kursi. Artinya Gerindra turun 5 kursi walaupun mereka masih pemenang di Jawa Barat untuk tingkat provinsinya. Lalu PKS dari 21 kursi sekarang 19 kursi, artinya turun 2 kursi. Golkar yang naik ya, Golkar jadi 19, mungkin naik 3 kursi, PKB juga naik, ya, terus P3 juga naik, gitu kan. Jadi ya sekarang hampir merata. Nah sehingga tentunya tidak ada satu partai pun yang dominan di Jawa Barat. Nah, dengan berbagai macam persoalan yang mendasar di Jawa Barat, tentunya kan kita juga perlu sinergi, perlu kolaborasi, bahwa membangun Jawa Barat itu tidak bisa sendirian. Nah, sehingga dengan hampir meratanya jumlah kursi itu, mudah-mudahan kita bisa membangun sinergitas semua partai di Jawa Barat untuk semata-mata bisa membangun Jawa Barat jauh lebih baik lagi ke depannya, Pak Bapak. Ada yang menarik ya untuk Pak Ono Surono ya. Mungkin karena Bapak Ketua DPD, tapi pindah dari eh, DPR RI mencalonkan di DPRD provinsi itu mungkin bisa diceritakan. Banyak orang yang menafsirkan bahwa itu adalah persiapan untuk nyalon gubernur. Ya, banyak orang yang ngomong, setiap saya ketemu orang pasti tanya, ini pasti calon gubernur, pasti calon gubernur. Ya, padahal bukan hanya itu. Ya, jadi saya kan belum pernah di provinsi, Pak Bambang. Berarti kan dari DPRD Kabupaten kan langsung ke DPR RI ya. Yang kedua, saya ketua PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Ya, di mana kalau di PD Perjuangan, kader struktural itu merupakan kader yang utama karena dia bertanggung jawab
ya, kuat lemahnya partai itu tanggung jawab kader struktural. Nah, yang kedua ya kader legislatif dan eksekutif tentunya kan. Nah, sehingga pada saat bicara terkait dengan prioritas di mana saya bertugas dengan rangkap jabatan antara struktural dan legislatif, pada saat saya di DPR RI kadang-kala saya banyak meninggalkan kerja-kerja sebagai anggota legislatif dan fokus di Jawa Barat, ya, bekerja di membangun eh, partai. Nah, sehingga saya sadar betul bahwa saya digaji oleh rakyat, kalau saya tidak bekerja maksimal, ya berarti saya tidak amanah dong. Nah, sehingga saya diskusi dengan DPP partai, dengan Ibu Ketum, dengan Mas Prananda Prabowo, dengan Pak Sekjen, saat itu untuk saya nih idealnya di mana untuk mencalonkan. Karena ya saya sebagai ketua partai di Jawa Barat. Nah, hasil diskusi itu ya memang kesimpulannya saya harus mencalonkan di eh, DPRD Provinsi Jawa Barat supaya lebih fokus lagi mengurus Jawa Baratnya dan bukan hanya partainya. Mungkin ya, secara umum 27 kabupaten kota, 627 kecamatan, 5.927 57, sorry. Ya, tentunya kan dengan eh, peran sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kemitraannya pun dengan Gubernur Jawa Barat, ya mudah-mudahan saya bisa lebih fokus lagi, bukan hanya semata-mata mengurusin dapil saya sebelumnya, misalnya Indramayu, Cirebon, dan Kota Cirebon, tapi sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPD, maka sasaran kerja saya bisa lebih luas lagi, mencakup seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat. Nah, apabila kalau terkait dengan pencalonan gubernur, nah, di PD Perjuangan ada mekanisme, Pak Bambang, ada penjaringan, ada penyaringan yang pada akhirnya diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Nah, sehingga terkait dengan permasalahan calon gubernur, ya kita menunggu apa yang nanti diinstruksikan oleh DPP Partai, Ibu Ketua Umum, tapi saat ini kita sudah melakukan penjaringan atau pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur, dan juga bakal calon kepala daerah, bakal calon wakil kepala daerah di 27 kabupaten kota. Jadi tanggal 1 April sampai 31 April nanti, nah, kita sudah melakukan pembukaan pendaftaran terkait dengan Pilkada 2024. Kalau Pak Ono sendiri, eh, kalau suatu saat ya, suatu saat akhirnya diputuskan, artinya sudah mempersiapkan diri sejak sekarang. Sebenarnya persiapan itu bukan hanya sekarang, Pak. Ya, jadi persiapannya sudah 5 tahun dan eh, mungkin lebih dari itu ya. Karena sebagai anggota DPR RI pun, misalnya terkait dengan permasalahan rakyat yang perlu saya advokasi, perlu saya dampingi, ya bukan hanya di Indramayu Cirebon, teman-teman nelayan di Subang, di Kerawang, di Pangandaran, di Cianjur, di Sukabumi, misalnya, pada saat mereka mendapatkan masalah juga eh, saya sempatkan hadir. Lalu terkait dengan program-program Kementerian Pertanian, misalnya, selama memang rakyat membutuhkan program-program itu, ya tidak ada salahnya juga saya fasilitasi untuk mereka juga mendapatkan bantuan dari kementerian-kementerian itu. Nah, terus sebagai ketua partai, tentunya kan saya harus membangun optimisme kepada teman-teman kader partai, baik di struktural, di legislatif, maupun di eksekutif. Dan kebetulan ya periode kemarin itu, kita mempunyai kader eksekutif yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan partai-partai lainnya eh, di Jawa Barat ya. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa kerja elektoral itu bukan kerja yang menjelang pemilihan,
misalnya 6 bulan, 3 bulan menjelang pencoblosan atau bahkan 1 tahun gitu kan. Tapi setiap waktu, setiap saat kita berusaha bahwa kita melakukan kerja-kerja yang ya kita harapkan ujungnya secara elektoral kita bisa mempunyai kesempatan untuk dipilih oleh rakyat. Nah, sehingga Pak Bambang di PD Perjuangan biasalah, saya ini kan prajurit ya. Selama Ibu Ketua Umum perintahkan saya untuk maju gubernur, ya tidak ada kata lain selain kata siap kan itu, Pak. Dan itu juga pasti berlaku untuk kader-kader PD Perjuangan yang lain. Tapi kita sadar betul lah, siapnya itu juga kalkulasinya juga harus harus matang ya, harus cermat ya. Nah, itulah yang saat ini sedang disiapkan oleh tim ya, seperti apa idealnya nanti PD Perjuangan. Karena tidak bisa maju sendiri, maka pasti persiapan pertama mencari mitra koalisi dan kemudian pasti mencari mitra pasangan calon. Apakah Iya, posisinya gubernur, apakah posisinya wakil gubernur. Nah, menurut Pak Ono, siapa tokoh-tokoh Jabar yang sudah mulai muncul, punya potensi dan punya peluang? ya sebenarnya kan setiap tahun kita ukur tuh, Pak, berdasarkan survei, berdasarkan juga diskusi-diskusi. Kebetulan saya kan pernah satu komisi dengan Pak Deddy Mulyadi ya. Jadi kita juga sering diskusi ya. Beliau sempat jadi wakil ketua Komisi 4, saya anggota, dan Pak Deddy juga muncul kan. Berbagai macam survei yang sebelum juga beliau mencalonkan sebagai calon wakil gubernur kalau tidak salah. Lalu Pak Ridwan Kamil ya, saya juga sering diskusi dengan beliau dan selalu muncul namanya ya. Beliau selalu apa namanya muncul yang tertinggi ya kalau di survei karena memang beliau sebelumnya incumbent gubernur Jawa Barat. Lalu misalnya muncul ketua-ketua partai misalnya PKB misalnya Mas Huda ya, Mas Huda misalnya. Terus ada Desi Ratnasari kebetulan juga mitra apa teman di DPR RI. Terus ada Pak Aceh ya, Pak Aceh misalnya ketua Golkar. Nah, terus juga ada Pak Saihu ya, Pak Saihu yang saat ini Presiden PKS yang pilkada kemarin mencalonkan calon wakil gubernur. Terus ada wali kota Bogor, ya mantan Bupati Kerawang, mantan wakil gubernur PAU, ya, ya banyaklah nama-nama yang beredar, Pak. Jadi survei itu kan selalu dinamis ya, selalu dinamis dan muncul, ya, ya itulah figur-figur yang mungkin ya perlu juga nanti menjadi pencermatan kami. Ya, baik figur sudah ada. Nah, kemudian biasanya chemistry. Nah, Hmm. apakah koalisi Pilpres itu berpengaruh pada koalisi Pilgub? Ya, dari sejarah yang selama ini kita rasakan ya, koalisi di tingkat nasional itu belum tentu secara permanen sampai ke bawah. Karena mungkin ya kepentingan politik secara nasional dikaitkan dengan kepentingan politik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ya kadang juga tidak sama. Yang kedua, figur pilkada ini juga kan sangat kental dengan figur ya, Pak Bambang. Ya. Partai itu yang kedua lah ya. Yang pertama adalah figur. Nah, sehingga figur ini juga akan sangat menentukan terbangunnya koalisi di antara partai. Belum tentu misalnya partai yang besar mempunyai figur yang bagus. Tapi sebaliknya misalnya partai kecil tapi dia punya figur yang bagus. Atau misalnya di luar figur dari kader partai, muncul misalnya tokoh masyarakat, tokoh independen yang bisa diusung bersama-sama oleh partai politik itu.
Nah, sehingga saya melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya tidak ada terbangun koalisi permanen sampai ke bawah. Walaupun memang saat ini kita sadari misalnya ada beberapa statement dari teman-teman yang tadi juga saya sebutkan namanya, misalnya berharap koalisi Pilpres, khususnya teman-teman yang di mana ya, 02 gitu ya, koalisinya Pak Prabowo gitu kan, untuk juga bisa berkoalisi di Jawa Barat. Tapi juga ada misalnya komunikasi-komunikasi yang sudah dibangun juga yang masih cair. Nah, sehingga ya PD Perjuangan dalam ini kami sudah diperintahkan oleh DPP Partai untuk melakukan komunikasi politik dengan semua partai. Tidak melihat koalisi di tingkat nasional pada saat Pilpres kemarin. Jadi ya insya Allah ya, kita akan komunikasi dengan Gerindra, kita akan komunikasi dengan Golkar, kita komunikasi dengan PKS, kita komunikasi dengan PKB, PAN, Nasdem, P3. Ya, kita akan melakukan komunikasi dengan semua partai untuk melakukan penjajakan. Apakah kita mempunyai kesamaan ya, visi, misi, ideologi ya terkait dengan membangun Jawa Barat tadi. Jadi mudah-mudahan kita akan intensifkan komunikasi itu mungkin setelah Lebaran kali ya Pak Bambang, sekaligus halal bihalal gitu kan. Kalau sekarang mau nongkrong-nongkrong kan nggak enak gitu kan. Nongkrongnya tidak sambil merokok dan kopi gitu ya. Obrolan politik itu kan paling nikmatnya didampingi kopi dan merokok kan itu. Jadi Pak Ono atau PDIP Jawa Barat siap bekerja sama dengan partai manapun. Siap Pak, tentunya kita melihat ada sebuah hal ya yang dulu kita mencalonkan gubernur wakil gubernur, tapi ya Tuhan, ya, Gusti Allah belum memberikan kesempatan bagi kader PD Perjuangan bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Ya, selalu kalah. Nah, sehingga tentunya kekalahan itu juga menjadi bahan evaluasi bagi PD Perjuangan Jawa Barat untuk lebih masif lagi melakukan komunikasi, melakukan sinergitas, melakukan kolaborasi, bekerja sama dengan partai lain, termasuk juga eh, menentukan figur-figur yang layak untuk dipilih oleh rakyat di Jawa Barat. Nah, tadi tentang figur. Nah, sekarang tentang problem, tentang masalah. Ya, Figur-figur yang ideal ini kira-kira 5 tahun mendatang harus menyelesaikan masalah-masalah besar apa di Jawa Barat? ya. Kita sebenarnya di Jawa Barat ini ya eh, apa ya, tanpa mengkritisi lah misalnya gubernur-gubernur sebelumnya karena mereka pun saya yakin sudah bekerja sangat keras ya. Dengan luasnya Jawa Barat ini dan masih sedikitnya jumlah kabupaten kota, jumlah kecamatan, bahkan jumlah desa. Artinya bahwa Jawa Barat ini belum ditopang oleh anggaran yang memadai untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan di Jawa Barat. Dari sisi yang mendasar saja ya, misalnya infrastruktur. Kita kan masih mendengar ketimpangan pembangunan antara Jabar Utara dan Jabar Selatan, misalnya. Eh, Terus juga eh, antara eh, apa wilayah Cirebon misalnya. Jadi infrastruktur pun masih banyak dianggap belum selesai. Jalan terutama. Kita masih banyak mendapati jalan-jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, sampai jalan desa masih dalam kondisi rusak.
Belum lagi terkait dengan misalnya infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian misalnya. Kita masih banyak mendapati misalnya wilayah-wilayah pertanian yang tidak dialiri irigasi teknis. Sehingga mereka 1 tahun hanya tada hujan hanya 1 kali saja menanam, padahal potensinya sangat besar seperti di Indramayu dan di Cirebon. Terus juga infrastruktur perikanan ya, kita mempunyai 11 kabupaten kota di mana kita belum mempunyai satu pelabuhan yang besar ya, yang besar yang memang bisa bisa menjadi pusat ya kegiatan seluruh pelaku usaha perikanan di sana. Kita mempunyai misalnya PPN di Cirebon, PPN PPN itu Pelabuhan Perikanan Nusantara di Cirebon, terus di Sukabumi Pelabuhan Ratu. Tapi saya lihat pelabuhan itu tidak bisa menampung jumlah kapal yang beroperasi di sana. Terus di Indramayu misalnya punya pangkalan pendaratan ikan yang hanya bisa menampung kolam labuhnya, tambat labuhnya mungkin hanya sekitar 50 kapal gitu kan. Padahal di sana di Indramayu sudah ada 800 sampai 1.000 kapal di sana dan belum terbangun pelabuhan itu. Nah, jadi dari infrastruktur saya yakin masih banyak PR. Yang kedua misalnya dari sisi kesehatan ya. Terakhir saya ke Cianjur. Ada satu rumah sakit di Sindang Barang yang sudah dibangun tapi belum beroperasi. Ya, belum beroperasi karena memang biasa terjadilah miskoordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Artinya pembangunannya belum diserahkan ke kabupaten atau sebaliknya gitu kan. Atau sebaliknya. Sehingga belum terisi. Padahal Sindang Barang menjadi wilayah di Cianjur Selatan yang sangat jauh dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai. Mereka harus ke Garut, mereka harus ke Sukabumi, atau mereka harus ke Cianjur Kota yang jaraknya bisa 4 jam, 5 jam. Tapi alhamdulillah setelah kemarin saya ke sana koordinasi dengan Pak PJ Gubernur, dengan Dinas Kesehatan, akhirnya ada tindak lanjut. Dan ini bukan hanya terjadi di Cianjur, ya, di Garut, di Tasikmalaya, di Sukabumi, di Bogor, ya, yang mempunyai luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, ya, pelayanan kesehatan saya yakin juga masih kurang. Nah, hal-hal yang lainnya misalnya apa ya, yang tematik. Eh, Misalnya kemarin gubernur punya program One Pesantren, One Product misalnya ya. Saya pun banyak mendapati program ini sangat bagus ya karena eh, jumlah pesantren di Jawa Barat ini yang terbesar di seluruh Indonesia dan kultur Jawa Barat tidak pernah lepas juga dari kultur pesantren. Ya. Sehingga ya program OPOP ini ya ke depan harus lebih ditingkatkan lagi terutama misalnya bagi pesantren-pesantren yang kecil. Misalnya mereka karena tidak mempunyai badan hukum, ya pesantren itu ada, pesantren itu jalan, tapi dia tidak mampu untuk membentuk apa mempunyai badan hukum. Dan di OPOP itu informasinya yang tidak mempunyai badan hukum maka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan hibah ataupun bantuan. Nah, sehingga ya perlu misalnya bagaimana mendorong pesantren secara kelembagaan ini mempunyai badan hukum dan itu bisa difasilitasi oleh pemerintah harusnya. Setelah itu baru ya, kita bantu mendorong bagaimana pesantren itu bisa mandiri. Terus apa ya terkait stunting misalnya, stunting, ya. Stunting, bagaimana ini kerja kolaborasi semua semua stakeholder bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat bahkan swasta ya untuk bisa eh, mewujudkan zero stunting. Saya nggak tahu nih apakah memang 2024 ini terwujud zero stunting di Jawa Barat, tapi tentunya ini yang harus menjadi perhatian dari kita semua. Lalu misalnya terkait dengan pengangguran, angka pengangguran di Jawa Barat masih cukup tinggi ya dibandingkan dengan eh, apa ya kondisi misalnya industrialisasi yang saat ini juga sudah
sudah mulai marak dan beberapa kabupaten kota di Jawa Barat sudah ditetapkan, mungkin dikategorikan sebagai kota kawasan industri seperti Bekasi, Kerawang, Subang misalnya, Kabupaten Bandung. Di sisi lain, ya, pengangguran itu kan berpotensi untuk menimbulkan satu kondisi masyarakat dengan status kemiskinan ekstrim. Makanya sangat aneh misalnya pada saat Kabupaten Bandung, Kabupaten Kerawang, ya, ini ditetapkan sebagai kabupaten dengan penduduk ekstrim yang cenderung tinggi. Padahal dua wilayah itu adalah wilayah industri, di mana seharusnya tidak kekurangan lapangan pekerjaan ya bagi masyarakatnya. Oh, ternyata ada keluhan dari masyarakatnya. Masuk ke perusahaan harus bayar karena di situ ada calo. Oh, masyarakatnya menurut perusahaannya tidak mempunyai keahlian sehingga harus mencari orang-orang atau tenaga kerja di luar kawasan, di luar desa, di luar kecamatan, di luar kabupaten. Ya. Nah, sehingga kan harus kita perhatikan bagaimana penurunan angka pengangguran ini. Selain tadi ada beberapa kawasan industri yang sudah dibangun, misalnya saat ini di Cirebon misalnya ada pembangunan kawasan industri. Bukan hanya Pemda itu memberikan izin apa segala macam, tapi juga menyiapkan sumber daya manusianya untuk bisa diakses oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini belum banyak yang disiapkan. Jadi BLK mungkin harus terus dimunculkan ya, harus dibangun. Jadi bukan hanya pendidikan formal, tapi informal pun juga harus dibangun. Pelatihan-pelatihan harus diadakan, mungkin berbasis desa malah ya. Karena di desa itu juga kan angka penganggurannya sangat jelas tuh, datanya pasti ada. Nah, lalu bukan hanya mengandalkan misalnya industri yang kita berpikirnya pabrik apa segala macam. Ada beberapa sektor yang saat ini belum tergarap. Ya. Bahkan misalnya oleh anak muda. Anak-anak muda tidak mau masuk ke sektor itu karena dianggap eh, apa ya? Mungkin mereka malu apa segala macam. Apa misalnya? Sektor perikanan, sektor pertanian. Saya itu kan jadi juragan kapal di umur 17 tahun, Pak Bambang. Saya mau gitu kan. Berbau amis gitu kan dengan layar. Karena hasilnya sangat cukup lumayan gitu kan. Nah, sehingga pada saat anak muda masuk di sektor perikanan, saya yakin ada inovasi yang terbangun. Ada misalnya processing pasca produksi yang harus dilakukan supaya ada nilai tambah. Kalau bisa di setiap sentra nelayan ada processing itu. Dan di situ bisa kan merekrut tenaga kerja. Begitu pula di pertanian. Saat ini misalnya petani hanya menjual gabah, di mana tidak mempunyai apa namanya bargaining ya, bargaining yang kuat karena dia juga terjerat. Tapi pada saat anak muda mau masuk di dunia pertanian, dia bisa melakukan inovasi. Oh, berasnya kenapa tidak digiling sendiri? Oh, kenapa tidak dimerekin sendiri? Kenapa tidak dijual sendiri? Begitu juga dengan sayur-mayuran dan sebagainya. Nah, sehingga sektor ini juga saya pikir harus juga dikembangkan untuk bisa menyerap tenaga kerja. Belum lagi yang industri kreatif ya, yang saat ini sedang marak di kalangan anak muda. Dari pekerja seni, fashion, kuliner, ya, kriya, dan lain sebagainya, ini juga bisa memberikan peluang pembukaan tenaga lapangan kerja ya bagi para pemuda kita. Lalu hal yang lainnya saya pikir hampir hampir semuanya ada ya yang masih menjadi PR. Nah, sehingga ya ke depan PDI Perjuangan sedang merumuskan saat ini pembuatan visi misi program pada saat nanti kita sudah mempunyai calon gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, ya kita mempunyai bukan hanya sekedar visi misi, tapi juga kita mempunyai program dan kita pastinya ingin ada program unggulan, program prioritas yang kita ingin setiap tahun ada progres yang bisa kita laporkan ke masyarakat dari program prioritas tersebut. Dan jangan lupa bahwa memang koordinasi gubernur, bupati, wali kota ini juga sangat diperlukan. Zamannya sekarang ya tidak lagi gitu kan menyusun sebuah visi misi program atau bahkan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang itu ya dari sisi teknokratis saja, dari sisi
top down saja, tapi bottom up, dan juga ada beberapa aspek yang menurut saya perlu ditambahkan, bagaimana sehingga program yang disusun itu benar-benar program yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar rakyat tersebut. Ya, jadi masih banyak PR Pak Bambang untuk di Jawa Barat. Kesimpulannya itu. Ya, ya baik. Terima kasih sekali Pak Ono Surono, Sarjana Teknik. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Saya kira sudah meliputi problem-problem utama di Jawa Barat. Kemudian hal-hal yang sudah dilakukan oleh para pejabat sampai saat ini, walaupun masih banyak yang perlu disempurnakan, termasuk hal-hal yang oleh Pak Ono Surono maupun oleh PDIP Jawa Barat dianggap prioritas yang perlu ditangani ke depan. Saya kira sudah lengkap tadi seperti visi misi calon gubernur, saya kira. Ya, Pak. Saya kira terima kasih sekali Pak Ono Surono karena Ya, waktu. Mungkin lain kali kita bisa sama-sama Pak Bambang. berlangsung lagi. Terima kasih, Pak. Jadi sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi